Selamat sore semua teman-teman sekalian, Bapak Ibu, dosen dan juga mahasiswa senior. Saya menyebut mahasiswa senior oleh karena ada yang sudah bergelar sarjana, sedang menempuh program studi master, dan ada yang sekalipun masih memulai persiapan penulisan skripsi, namun sudah hidup 10 kali. Artinya sudah 10 kali lipat usia dari mahasiswa S1 di sini. Artinya sudah senior. Baik, sekali lagi saya berkali-kali menyampaikan demikian bahwa berbicara tanpa hasil, tidak bertolak dari hasil kajian, berbicara atau menulis tanpa berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian sangat lemah. Saya tidak akan terburu-buru mengatakan sesat, tetapi mungkin lebih tepat lemah. Berbicara tanpa penelitian adalah lemah. Kalau lemah jangan bicaralah, gitu kan? Kita kan dipermalukan. Apa dasarnya? Apa datanya? Apa dasarnya? Apa datanya? Terlalu lemah. Sekali lagi, jangan berbicara apapun kalau pokok pembicaraan itu tidak berdasarkan, tidak punya dasar begitu, dan tidak berdasarkan data. Kalau bilang tidak berdasarkan itu apapun alasannya, kita mesti punya alasan. Dan alasan yang paling kuat yaitu data. Data akurat, data objektif tentang apapun yang kita bicarakan. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, ini satu pekerjaan utama. Saya sudah berkali-kali menekankan, pekerjaan utama hamba Tuhan meneliti firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, meneliti hati Tuhan, meneliti kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Semuanya itu. Kalau kita bisa mengadakan penelitian, berarti secara tidak langsung, secara otomatis juga kita mesti menyampaikan hasil penelitian, entah dalam bentuk khotbah, pengajaran, tulisan, apakah artikel, ataukah skripsi, tesis, bahkan disertasi. So, jangan pernah berbicara tentang sesuatu tanpa berdasarkan penelitian. Apalagi berkenaan dengan skripsi dan tesis. Saat ini saya mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu juga, bagaimana membuat proposal tesis skripsi dalam hitungan setengah jam. Ya, setengah jam. Paling lama sambil makan kacang 1 jam. Ya, kita membahas tentang proposal. Bagaimana membuat proposal? Tentu semua bertolak dari filosofi. Apapun bertolak dari filosofi. Dalam bahasa sederhana, prinsipnya apa? Ya. Kamu mau bertolak dari mana? Sehingga juga poin yang kedua, penalaran. Yang ketiga, pendekatan. Saya nggak banyak. Gini, kualitatif pasti naturalisme. Kalau kuantitatif pasti positivisme. Itu sudah. Jadi gini, kita ini mahasiswa, master, sarjana, ya tidak bisa kita berpikir meneliti tanpa aturan. Dan sudah ada temuan para ahli bahwa penelitian itu dibagi dua filosofi. Filosofi kepastian namanya positivisme, dan filosofi apa adaannya, kesesungguhan, kesemestian, semesti, memang begitu, seharusnya, namanya naturalisme. Jadi dua jenis filosofi penelitian. Kalau bicara penelitian langsung oh ini positivisme, ini naturalisme. Itu secara otomatis untuk kita ilmuwan. Ya, langsung berpikir. Nah, naturalisme itu apa ciri khasnya? Naturalisme itu satu penelitian mencari tahu mengenai yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang semestinya. Sedangkan positivisme satu kegiatan penelitian untuk mencari tahu kepastian.
ilmu pasti. Jangan lupa ya, ilmu pasti. Biasanya positivisme itu digunakan untuk penelitian eksata. Ya, fisika, kimia, biologi, eksata. Maka menggunakan positivisme karena menyangkut kepastian. Dan indikator yang sangat kuat pasti dia menggunakan angka-angka. 2 tambah 2 hampir 5. Betul? Betul? Betul. Hebat sekali. 2 tambah 2, 4. Pasti. Tidak bisa kurang. 4. Itu namanya ilmu pasti. Ini positivisme berbicara mengenai kepastian. Karena itu dia menyangkut angka-angka. Kalau menyangkut angka-angka berarti dia menggunakan statistik. Ya, perhitungan statistik. Pelaporan datanya, laporan data-data statistik. Itulah. Kalau kualitatif, nggak mungkin statistik. Dan dia tidak mungkin berurusan dengan angka-angka. Tetapi dengan penjelasan-penjelasan. Karena itu dia wawancara. Kalau positivisme, pasti dia angket. Angket kan? Nomor-nomornya itu kemudian ada skala pilihan kan. Sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, tidak tahu. Ini skala. Sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik. Ya. Kamu mandi jam 8 pagi itu baik atau tidak baik? Sonde baik. Oh, bukan, ini bahasa Ambon. Ini mikirin mandi bayi ini. Jam 8, masa masih mandi jam 8? Cari case lain. Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, berapa kali engkau berdoa sehari? Ada pilihan. Ya. Itu angka-angka. 3 kali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, dikali. Kalian tahu kali ya? Setahu saya hanya orang Jawa yang tahu kali. Oh, Kalimantan ya. Jadi sekali kita perlu mengidentifikasi. Langsung aja. Ini kualitatif, ini kuantitatif. Pasti naturalisme, pasti positif. Ini kita kuasai dulu. Ya. Lanjut. Karena dia yang kita sekarang kan membahas tentang kualitatif. Karena dia naturalisme, maka dia pasti pendekatan induktif. Cara menalarnya, cara berpikirnya yaitu dari masalah-masalah ke teori. Kalau kuantitatif positivisme, dia pasti deduktif. Ini pasti induktif. Ya, induktif. Mengapa dia menghadap ke atas ke sana? Perlu diatur nanti ya. Ini pun nanti perlu dipindahkan. Ini perlu dipindahkan ke sini. Not nice. Saya maunya ke semua keteraturan. Bisa diatur. Kalau seminar ceramah kemudian masih ada kabel-kabel itu kampungan. Bukan kampung. Kampung. Tapi kalau kita rapi semua sampai tidak ada kabel, nah ini siapa bilang? Itu aja kok profesional. Oke, ya kita perhatikan. Mungkin teman-teman yang di Zoom ini lagi bingung, ada apa ini? Tidak ada apa-apanya. Lagi makan pisang goreng. Oke. Nah, induktif itu begini. Induktif itu dia bertolak dari masalah. Masalah, baru cari solusi. Tapi kalau deduksi atau namanya penalaran kuantitatif, dia dari teori ke lapangan. Mungkin saya lebih mudah ya, lebih mudah menerangkan ini. Biasanya kalau kuantitatif dari teori ke lapangan. Tapi kalau kualitatif, kalau kuanti dari teori, dari konsep, dari pemikiran ke lapangan. Maka dibuat riset lapangan. Tapi kalau kualitatif, dari lapangan ke konsep. Itu perbedaannya. Dari masalah-masalah, kemudian ditemukan kecenderungan-kecenderungan, akhirnya menjadi teori. Itu namanya kualitatif. Nah, sekarang kita ke arah malam hari ini atau sesi keempat ini, kita khusus membahas bagaimana membuat proposal, skripsi, dan atau tesis dengan pendekatan kualitatif. Oke. Ciri-ciri judul. Ciri-ciri judul skripsi atau tesis dengan pendekatan kualitatif. 1.
Kalau dia kualitatif, maka kata penting itu fokus. Kata fokus. Ya, fokusnya apa? Kamu mau teliti untuk skripsi itu fokusnya apa? Ya, fokus. Itu judul. Jadi kata kalau begini, nanti saya berikan terangan. Kalau kuanti nggak fokus, tapi apa? Hai, biar anak masih lupa. Variabel. Kalau kuanti itu variabel. Kalau kuali itu fokus. Ya, ini perlu dibedakan seumur hidup. Misalnya begini, kalau variabel kesehatan fisik ini variabel satu. Kedua, kesehatan lingkungan variabel dua. Tiga, kesehatan pemerintahan. Ada tiga variabel. Kesehatan fisik, kesehatan lingkungan, kesehatan pemerintahan. Ya, untuk apa? Memengaruhi masyarakat sehat. Masyarakat sehat dipengaruhi oleh banyak faktor ya, banyak, bisa 20 faktor. Kita pun di sini sekarang dipengaruhi banyak faktor. Jadwal, dipaksa stay free, apalagi banyak faktor kita di sini. Tapi ada faktor yang menonjol. Ya, ada faktor yang menonjol. Kita pilih saja. Misalnya kalau teman-teman mau adakan penelitian kepada anak-anak sekolah minggu mengenai daya ingat lagu gereja, daya ingat lagu gereja, itu variabel terikat. Faktor apa? Faktor-faktor apa saja yang meningkatkan daya ingat anak terhadap lagu gereja? Apa saja? Sekali lagi. Apa saja faktor-faktor yang meningkatkan daya ingat anak belajar anak pada lagu gereja? Salah satu apa? Lagu disertai peragaan. Ya, peragaan. Dua, ada visual. Tiga, lompat-lompat. Itu peragaan. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Empat, kumpul faktornya. Begini cara buat skripsi. Untuk kuantitatif. Ini untuk kuanti ya. Ini bukan kuali. Ini kuanti. Apalagi? Kumpullah sampai jenuh. Ini istilah penting. Sampai jenuh apa artinya? Sampai nggak ada lagi. Istilah kata jenuh ini penting ya untuk penelitian. Sampai kandas. Itu istilah penelitian. Tapi bahasa penelitian sampai jenuh. Nggak ada lagi. Ada 7 faktor. Nah, kita pilihlah dari 7 faktor ini mungkin ada 3 faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap sehat sakitnya masyarakat. Ya. Berarti ini berapa variabel? 4 variabel. Sehat fisik, sehat lingkungan, sehat government. Terhadap sehatnya masyarakat. Jadi ada 4 variabel. Variabel terikat, variabel bebas. Bebas kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi. Ini terikat kenapa? Karena dia dipengaruhi. Ya kan? Ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. Ini 4 variabel. Biasa tesis. Itu kuantitatif. Nah, kalau kualitatif fokus. Apa sebenarnya pikir langsung? Satu pikiran utama. Biasanya fokus itu bisa dalam bentuk satu kalimat. Lengkap. Dan terbaca sekali. Oh yes, tujuan sudah ketahuan di situ. Nanti kita berikan contoh ya. Oke, yang kedua. Satu kalimat yang namanya fokus itu minimal mengandung 3 subfokus. Ya, minimal satu kalimat singkat. Judul itu judul ya. Judul itu satu kalimat. Dan dalam judul itu ada 3 subfokus. Masih bisa dibagi dalam 3 subfokus. Nanti saya berikan contoh. Lalu saya pernah sampaikan untuk kualitatif, teman-teman memperhatikan di judul itu mesti ada kata kunci. Apakah model, pola, dasar atau landasan, kerangka, acuan, aplikasi, dan lain-lain. Itu kata itu mesti ada. Mesti ada di judul kualitatif. Tidak boleh ada kata yang untuk kuanti.
Disinilah hal yang mempermalukan kita. Kalau kita membuat judul kuantitatif, lalu gunakan kata kerangka atau acuan atau pola, ini istilah yang kacau. Ya, karena sudah ada landasan teorinya. Oke. Yang berikut. Ini saya menegaskan ulang. Tidak boleh ada kata pengaruh, tidak boleh ada kata relasi, korelasi, implikasi, relevansi, dan kasihan. Tidak boleh ada kata itu. Kalau kualitatif. Nanti teman-teman yang sebentar lagi sudah dalam proses penulisan skripsi dan juga angkatan yang penulisan skripsi, jangan lagi mengulangi sesuatu yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau pengaruh berarti itu menyangkut apa? Variabel. Variabel A mempengaruhi variabel B. Kalau kualitatif nggak ada kata variabel, maka tidak ada kata pengaruh. Ini penting ya. Oke. Dan sebagainya. Nah, sekarang contoh. Contoh judul skripsi dan atau tesis. Setengah jam saja buat ini. Saya sengaja judulnya demikian. Karena ada beberapa teman-teman yang juga suka menulis tentang kepemimpinan yang diusulkan tadi. Rencana judul skripsinya. Skripsi, tesis, ya disertasi. Mestinya tidak boleh ada kata kerja. Nah, ini contoh judul kualitatif. Dan this is the focus ya. Ini fokusnya. Satu kalimat lengkap. Tetapi di dalamnya ada tiga apa? Subfokus. Gitu. Kalau enggak ini, ya pasti enggak begitu. Pasti melenceng. Mesti entah S1, skripsi, atau S2, tesis. Lengkap. Ini ada penelitiannya. Penelitiannya pada di jemaat GMKS, jemaat X. Ya, kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Kita ini teologi ya. Jadi harus mengkaji biblical. Ya, itu coba perhatikan apa yang Alkitab tertulis dalam Alkitab Filipi itu tentang kepemimpinan Rasul Paulus. Lalu temukan teokrasinya. Kita menemukan teokrasi dalam kitab Filipi. Lalu ya, sebagai model pengabdian pemimpin gereja. Sebagai model pengabdian. Jadi sudah 3 subfokus. 1, kepemimpinan teokrasi dalam kitab Filipi. 2, model pengabdian. 3, pemimpin GMKS. Sudah 3. Tapi 1 kalimat lengkap. Ya, 1 kalimat lengkap di dalamnya mengandung 3 subfokus. Karena itu kalau judul kita pasti tidak mantap, membuat rumusan sulit sekali. Ini sudah selesai. Lalu dari judul ini kita memperhatikannya. Di bab 1 untuk S1 perlu membuat proposal minimal 9 item yang teman-teman perlu tuangkan untuk menjadi bab 1 skripsi atau tesis. Bab 1. Pertama, latar belakang masalah. 2, subfokus penelitian. 3, rumusan masalah. 4, tujuan penelitian. 5, pernyataan tesis. 6, asumsi penelitian. 7, penjelasan istilah. 8, kegunaan penelitian. Yang ke-9, sistematika penulisan. Masing-masing perguruan tinggi ada perbedaan. Tapi perbedaannya itu tidaklah mendasar. Pasti nomor 1 wajib ada di seluruh dunia. Tidak mungkin nomor 1 tidak ada. Latar belakang masalah. Yang nomor 2 wajib. 6 juga boleh tidak ada. Nomor 7 wajib. Penjelasan istilah. Istilah apa? Istilah judul. Lalu kegunaan penelitian. Ada yang tidak wajib. Tapi pada umumnya orang menulis. Kemudian sistematika penulisan. Ini bab 1. Ya, mari kita runut satu persatu. Tema judulnya kan demikian, kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi sebagai model pengabdian pemimpin gereja misi ke seluruh dunia jemaat X di Jakarta.
Apa yang dipersoalkan? Masalah apa yang dipersoalkan dari judul ini? Pengabdian pemimpin. Langsung lihat core-nya. Pengabdian. Bukan kepemimpinan. Oke, masih oke. Betul sih. Apanya kepemimpinan? Pengabdiannya hilang. Atau kurang. Langsung lihat problem isunya di pengabdian. Kenapa? Mungkin hanya pengap-pengap. Tahu pengap-pengap? Gor Jawa sih susah. Susah bernafas. Itu pengap-pengap. Ini yang saya tadi. Masalahnya mengenai apa? Ya pengabdian. Berarti ada masalah pengabdian di gereja itu. Maka itu perlu ada kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus sebagai apa? Model pengabdian. Kalau semuanya ala pusat, teokrasi kepemimpinan yang berpusat pada Allah, dari Allah, oleh Allah, maka semestinya hal ini menimbulkan satu pengabdian yang kuat. Ya itulah. Jadi masalah utama di gereja yang diteliti itu menyangkut masalah pengabdian. Ya itu nanti bahasnya. Karena kalau menyangkut latar belakang masalah itu menyangkut gap antara kepemimpinan gereja yang ideal, tapi daya mengabdinya lemah. Nanti jadwal baru mengunjungi jemaat. Jadi hanya bergantung pada jadwal. Kurang pengabdian. Atau juga masalah-masalah pendeta-pendeta atau pemimpin gereja terlalu menuntut gaji. Ya, belum kerja sudah tanya gajinya berapa. Ini masalah pengabdian. Yang kedua, subfokus penelitian. Ini 3 menit. Mungkin lamanya diniti aja. Karena sudah ada. Coba ya. Kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus Jemaat X di Jakarta. Subfokus 1. Kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Ini subfokus 1. Harus lengkap. Jangan kepemimpinan teokrasi. Terlalu luas banget. Kepemimpinan teokrasi. Wow. Itu 10 buku. Harus fokus. Difokuskan pada, tunggu dulu. Teokrasi Rasul Paulus loh. Tapi juga itu masih luas. Filipi. Nah, cara berpikir ya. Ini tolong diingat cara berpikir seumur hidup. Makin, oh ya, kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus. Kalau kan kepemimpinan kan luas sekali. Seluas Pinesan. Kepemimpinan teokrasi sudah di depan kecamatan. Kan sudah untuk mana? Kemudian kita Filipi ternyata masuk kampus. Itu cara. Nggak mungkin tulis skripsi luas-luas. Itu omong kosong. Dan nggak mungkin. Ya karena dangkal. Kalau luas kan dangkal. Oke, ini sudah tahu ya cara menyusun. Yang kedua, kepemimpinan teokrasi sebagai model pengabdian pemimpin gereja. Ambil aja nih. Kepemimpinan teokrasi sebagai model. Jadi ambil. Jadi sebagainya diambil. Ini namanya subfokus 2. Subfokus 3. Penerapan kepemimpinan teokrasi sebagai model pengabdian pemimpin gereja di mana? Gereja Misi Kristus Dunia, Jemaat X di Surabaya. Kalau memperhatikan babnya ada 2 model. Nanti saya terangkan. Ini model pertama itu subfokus 1 dan 2 digabung dalam bab 2. Kemudian bab 3 itu metode penelitian, enggak ada di sini. Metode penelitian kan 11 halaman. Kalau dia penuh khusus ya, tujuannya apa, caranya, langkah-langkahnya itu 12 halaman. Kalau mau ada juga kalau metodenya minor, dia mencantumkan metode itu pada bab 1. Di buku saya sudah ada. Tapi kalau metodenya misalnya ada lapangan, penelitian lapangan, mesti bab tersendiri. Kalau ada penelitian hanya penelitian literatur saja, tanpa lapangan, maka metode itu dimasukkan di sini. Metode itu dimasukkan di sini. Di nomor 7, 8. Jadi 10 semua. Kalau dia tidak mengadakan penelitian lapangan, hanya literatur research,
membuat kajian sejarah atau eksegese PL manapun, PB itu namanya literature research, dia mencantumkan metodenya di sini. Mungkin nomor 7 atau nomor 6, metodologi penelitian. Mencantumkan metodenya apa? Eksegetis. Langkah-langkahnya apa? Diberitahukan. Ya, minimal 1 halaman. Karena dia minor methods. Nggak ada lapangan. Tapi kalau di lapangan dia menjadi bab 3. Kalau ada lapangan pasti dia menjadi bab 3. Yang ini, nah, yang ini bab 2 digabung. Digabung kan begini. Kita mau menelitikan latar belakang kita Filipi, penulisnya kapan, tema utama kita Filipi apa. Kemudian kita mulai menggali teokrasi dalam kitab Filipi. Kita sedikit memberikan latar belakang tentang Rasul Paulus. Lalu kita membahas pada bagian berikut, kepemimpinan teokrasi ini menjadi model kepemimpinan gereja. Gereja di mana? Jemaat Filipi. Gereja jemaat Filipi yang kemudian dapat diterapkan untuk gereja sepanjang masa. Ya, ini dia bab 2. Bab 2 lah. Kemudian bab 3, metode penelitian. Kalau penelitian lapangan. Kalau tidak penelitian lapangan, maka langsung bab ini bisa begini. Kalau tanpa penelitian lapangan, perhatikannya, nomor 1 bisa mengapa juga kau menghadap ke atas? Nomor 1 bab 2, nomor 2 bab 3, nomor 4 bab 3, nomor 3 bab 4, nomor 5 kesimpulan atau penutup. Sudah ilmu begitu, enggak usah berdoa lagi. Tuhan, berikan singkapkan bab 2 apa? Enggak usah. Ini cepat saja. Ini kan saya banyak ngomong. Tapi kalau saya tidak banyak ngomong, setengah jam sudah selesai. Ya, doa puasa untuk penginjilan daripada gini. Doa puasa untuk tulis skripsi berbulan-bulan. Belajar. Ya, doa puasa. Oke. Kemudian, Pak, ini kan. Lalu bagaimana buat rumusan? Tinggal kasih kata tanya. Apa arti kemeritokrasi? Tinggal tambah apa, bagaimana, dan bagaimana. Selesai. Ada yang baru? Nggak ada yang baru. Yang lain pasti aneh. Jadi dari Sofokus ini, yang 3 ini, maka rumus masalahnya number 1, number 2, number 3. Udah, ini rumus masalahnya. Tujuannya apa? Gampang juga, saya bilang. Setengah menit. Sama juga. Untuk, nggak ada yang baru. Hanya tinggal tambah untuk di depan. Untuk apa? Supaya apa? Untuk apa? Supaya apa? Apa ada kalimat baru sih? Nggak ada. Supaya apa? Untuk apa? Supaya apa? Dalam bahasa Inggris, untuk itu diterjemah. Untuk itu purpose. Purpose. What's your purpose? Maksud dalam bahasa Indonesia juga. Apa maksudmu? Maksud itu sesuatu yang mendorong. I want to know the meaning of. In order to, supaya. Ya, biasa tujuan itu lebih ke pencapaian. Coba di sini. Untuk mengetahui arti sesungguhnya kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi, supaya apa? Biasanya pengetahuan ini supaya menjadi acuan, menjadi pegangan. Masih teori, menjadi pegangan gereja. 2, untuk mengetahui kepemimpinan teokrasi sebagai model pengabdian supaya para pemimpin gereja menjadikan itu kepemimpinan teokrasi Paulus menjadi acuan. Baru 3. Jadi seperti itu ya. Cepat sekali. Jadi saya bukan omong kosong membuat proposal cukup setengah jam. Tapi sudah siap dulu, sudah baca berkali-kali. Tinggal disusun. Ya. Kemudian perlu pernyataan tesis. Pak, apa itu statement? Tesis statement. Tesis statement itu satu tesis kalimat lengkap yang mengandung aspek kegunaan. Langsung konkret. Contoh gini. Coba bedakan. Judulnya Kepemimpinan Teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi sebagai model pengabdian pemimpin gereja Masih Kristus dunia, Jemaat X di Jakarta. Maka tesis statementnya atau pernyataan tesisnya, kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi mendasari dan meningkatkan pengabdian pemimpin gereja masa kini, masa misi Kristus dunia, Jemaat X di Jakarta. Saya hanya menambah ini, mendasari dan meningkatkan. Itu tesis.
kalau tidak mengikuti pola teokrasi Rasul Paulus, nggak mendasar. Itu dengan kata lain seperti itu. Maka sukar untuk meningkatkan diri. Mau meningkatkan kemampuan kita, mari kita belajar dari Rasul Paulus, khususnya apa? Teokrasinya, apanya? Modelnya. Ini namanya thesis statement. Thesis statement itu hanya satu kalimat singkat aja. Ya. Yang ke-6, asumsi penelitian. Biasanya asumsi itu assumption, satu bukan dugaan lagi ya, satu kesimpulan awal yang sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Saya pakai bahasa ya. Contoh gini, kita kan meneliti kita Filipi. Kita meneliti kita Filipi, dan apa asumsi saya pada kita Filipi? Ya, apa asumsi saya penulis mengenai kitab Filipi? Satu, kitab Filipi adalah salah satu kitab Alkitab. Betul? Kitab itu berapa kitab? Kitab Alkitab itu berapa kitab? 66. Salah satunya Filipi. Oke. Dan itu firman Allah yang berotoritas sebagai standar pengajaran dan kehidupan gereja, termasuk standar kepemimpinan gereja. This is my assumption. Sebab kalau liberal mengatakan bukanlah, kan this is evangelical reform, bahwa Alkitab firman Allah standar bagi teaching and life gereja, termasuk standar bagi church leadership. Maka this is my assumption. Apa artinya? Ini pegangan saya. Sehingga orang lain baca, oh si penulis ini Injili. Ketahuan di sini. Asumsinya nampak dia Injili. Oh dia reform. Oke. Yang kedua, dalam kitab Filipi, Rasul Paulus mengajarkan mengenai kemimpinan teokrasi yang menjadi model pengabdian para pemimpin gereja sepanjang masa. Ini seperti kesimpulan saya yang absolut gitu. Yang saya anggap this is my assumption. Ya. Ini kesimpulan awal saya. Kalau juga mau diterapkan, tapi tidak cocok kalau bisa presa posisi. Tidak cocok. Pakai asumsi saja. Ya. Ada yang bisa bantah kalimat ini? Salah. Pasti liberal. Tolong ke sini main pihak orang. Ini loh. Jadi si pembaca langsung tahu. Oh, yang penulis skripsi ini adalah seorang penganut ajaran dalam bingkai reform atau dalam bingkai evangelical. Karena sangat mengedepankan bahwa berotoritas loh. Dan kepemimpinan teokrasi dalam kitab Filipi itu menjadi model pengabdian. Oke. Yang ketiga, kepemimpinan teokrasi sangat relevan diterapkan pada gereja di segala abad dan tempat, termasuk di gereja misi Kristus sedunia Jemaat X di Jakarta. Ini kesimpulan awal saya yang kuat, nggak bisa dibantah. Ya, kalau dosen bertanya, apa kamu yakin bahwa ada teokrasi dalam kitab Filipi? Sampaikan. Nomor 2 itu. Apa kamu yakin teokrasi dalam kitab Filipi cocok untuk gereja sekarang? Ini loh. Apakah dosen tidak membaca tulisan saya? Langsung nilai kurang. Betul, tapi yang kurang aja gitu loh. Udah rasa benar tetapi sombong gitu. Langsung betul, tapi kamu itu nilainya set. Kita harus humble. Ya, even sekalipun kita benar, tapi cara pengungkapan kebenaran kita tidak dalam rangka merendahkan orang lain. Itu poinnya. Ya. Oke, asumsi, kemudian barulah penjelasan istilah. Penjelasan istilah ini, sorry ya, saya nggak tata ini lagi. Kalau judulnya, coba dari judul ini, apa yang perlu dijelaskan? Misalnya kepemimpinan, ya perlu dijelaskan lah ini kepemimpinan. Perlulah dari kamus mana, lalu simpulkan masing-masing istilah. Penulis perlu menyimpulkan pendapat penulis dari sejumlah tokoh, pakar, kamus. Tetapi akhir daripada uraian itu, penulis perlu menyampaikan kesimpulan saya ini. Oke?
Oke, coba yang di ini kepemimpinan oke, teokrasi oke. Rasul Paulus kan nggak perlu dijelaskan, nggak perlu. Dalam, nggak perlu lah. Dalam kok dijelaskan lagi. Itu tenaga dalam. Kita Filipi nggak perlu lah. Kita sudah tahu ini salah satu kitab tulisan Rasul Paulus lah. Nah, mungkin model. Apa arti model? Ya, model kemudian pengabdian. Kalau mau tambah juga apa arti pemimpin? Pemimpin boleh juga. Tambah di sini pemimpin. Gereja nggak usah dijelaskan lah. Udah tahu. Misi. Jangan dipelip. Ini kan nama gereja. Jangan dijelaskan satu-satu itu. Jadi kalau nama lembaga jangan dijelaskan satu persatu. Kacau itu. Ini kan gereja misi sedunia itu satu-satu pengertian. Maka tidak perlu diuraikan penjelasannya. Jadi kemungkinan besar hanya ada 5 terms, 5 istilah yang perlu dijelaskan. Paham ya? Kemudian kegunaan penelitian. Teman-teman perlu menyampaikan apa kegunaan teman-teman membuat penelitian seperti ini. Satu, perlu untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Tulislah 1 paragraf. Jangan hayangin. Skripsi ini berguna untuk kemajuan. Aduh, itu dangkal dan enggak ada. Apanya? Misalnya, temuan penelitian ini dapat memperkaya dunia ilmu pengetahuan khususnya kepemimpinan dengan menyoroti kepemimpinan teokrasi. Nah itu kan baru. Apalagi menurut kita Filipi, baru juga. Kalau ya, jadi menjadi masukan. Jangan hanya 1 kalimat singkat. Harus ada uraian. Kita menceritakan keberartian atau kebergunaan skripsi saya ini dalam 1 kalimat mungkin 4-5 baris. 1 paragraf itu jangan 2 baris saja. Ya, memalukan. 1 paragraf itu, teman-teman tahu arti paragraf? Dari para-para itu. Setiap paragraf mengandung 1 ide, 1 pokok pikiran. Ya, contohnya keberartian, kebergunaan skripsi saya untuk ilmu pengetahuan. Coba jelaskan apa kebergunaannya. Ya, jelaskan 1 paragraf. Minimal 4 baris. Itu paling minim 1 paragraf. Kalau 2 baris, itu bukan paragraf, 1 kalimat. Karena tidak mungkin kita menyampaikan ide only 1 sentence. Mestinya ya 2 kalimat itu juga belum lengkap. Biasanya 3 kalimat itu paling minim. Menerangkan my idea pada 1 paragraph. Tidak mungkin hanya 1 idea, 1 kalimat. Paling sedikit 4 kalimat. Contoh ya, kepemimpinan teokrasi sebagai model pengabdian adalah skripsi yang disumbangsikan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam dalam bidang kepemimpinan dan lebih khusus lagi dalam dunia kepemimpinan gereja. Itu sudah bisa 1 kalimat. Tong yuk ngarang-ngarang. Ya, itu sudah 1 paragraf. Jangan terlalu sopan. 1 kemajuan pengetahuan. Terima kasih. Pokoknya apa yang nggak jelas ya harus diterangkan. Ya, oke. Yang kedua, tulisan teman-teman karena di konteksnya konteks STT, konteksnya perguruan tinggi, berarti harus berguna bagi sekolah-sekolah tinggi teologi. Minimal menjadi referensi dosen-dosen mungkin membahas topik itu. Atau setidaknya teman-teman mahasiswa yang masih kuliah menjadi rujukan studi khusus. Itu perlu 1 paragraf juga. Ya, biar indah. Antara paragraf pertama dan kedua itu jumlahnya sama. Isinya enak sekali kelihatannya. Jangan ya tuh gemuk, kurus. Ya, apa tuh gambaran diri orang itu? Dan harus serasi gitu. Ya, berikut lagi. Pengembangan pemimpin gereja. Itu untuk apa? Supaya jadi menjadi acuan kontribusi bagi para pemimpin gereja
tulisan teman-teman menjadi satu referensi, menjadi masukan bagi peningkatan pengabdian pemimpin gereja, dan atau juga untuk meletakkan dasar pengabdian pemimpin gereja. Ya, itu diterangkan di situ satu kalimat. Kemudian kok Jakarta? Oh, bukan, ini yang GMKS sebenarnya. Saya enggak ubah ini. Saya terangkan ini waktu kuliah ngajar di Bandung. Maka saya pakai Gereja Kristen Injili X Bandung. Tapi ini GMKS. Perlu apa? Jadi perlu ada kegunaan untuk gereja penelitian. Seperti Pak Pendeta Ari. Sudah ya, stay. Mestinya skripsi beliau harus diserahkan untuk gereja. Harus sifat tetak, baru serahkan. Sehingga mereka pun menjadi masukan gitu, masukan untuk mereka bagi peningkatan kemajuan atau evaluasi gereja tempat. Itu mesti kegunaannya. Apalagi kalau teman-teman memandang perlu, tergantung judul ya. Misalnya kalau sekolah minggu ya guru sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu di gereja-gereja tempat penelitian saya, tapi juga guru-guru sekolah minggu di seluruh sekolah minggu gereja. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk diri sendiri, pencapaian peneliti saya, bahwa skripsi ini sangat berarti bagi peneliti sendiri. Bukan hanya pengalaman meneliti, melainkan pemahaman dan penghayatan akan menjadi pola, tidak hanya bagi mereka ya, yang nomor 1, 2, 3, 4, tapi untuk diriku. Bahwa kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus ini menjadi model bagiku yang nanti menerima penugasan kepemimpinan di lembaga-lembaga di tempat di mana penulis, jangan pakai kata saya. Dalam skripsi tesis tidak boleh menyebut aku Kerawang Bekasi, saya, tidak boleh kita, ketong, nggak boleh ada. Biasanya untuk bab 1 pasti ada kata penulis, akan pakai penulis atau peneliti. Maybe peneliti better. Ya. Jangan bilang saya. Bab 2 pasti nggak ada saya kita. Karena kata orang kan, pendapat para ahli. Kemungkinan di kesimpulan baru. Namun menurut kesimpulan penulis atau peneliti, jangan pernah menyebut aku, kita, mereka, bukan. Aku, kita, saya, tidak boleh ada. Itu bahasa khotbah. Ya, tidak boleh pakai kata itu. Oke, saya pikir cukup yang ini. Yang ke-9, sistematika penulisan. Di sini teman-teman menjelaskan dalam bentuk narasi. Bab 1, apa yang teman-teman bahas? Contohilah, maka itu sebenarnya angkatan pertama itu menjadi contoh, skripsinya menjadi contoh yang akan dilihat oleh angkatan berikut. Lihatlah. Karena setiap kan tadi adalah tahu masalah, rumusan masalah, fokus, tujuan, dan sebagainya. Tidak bisa kita langsung to the point. Mesti ada kalimat awal. Contoh ya, rumusan masalah. Bertolak dari pemaparan masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalahnya sebagai berikut. Jangan rumus masalah 1, nggak boleh. Ada kalimat pengantar. Ya, semuanya itu ada kalimat pengantar. Coba bertolak dari rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka tujuan penelitian skripsi ini harus sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Boleh paham ya? Jadi ya, flow. Dari latar belakang masalah sampai sistematika penulisan, flow. Ada tangga penghubung antara number 1 and number 2, number 3, number 4, ada kalimat penghubung. Jangan gaya Batak. Langsung. Ke Tuhan yang masalah. Kemudian yang alim beradab. Tidak boleh.
Pancasila ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita di BPUPKI, dan mereka merumuskan demikian. Satu. Jadi ada kata pengantar. Boleh paham? Jangan rumusan Pancasila satu. Nah, itu upacara nanti. Tapi bahasa ilmiah ini jangan saya putus. Perlu ada narasi, dan bahasa narasi atau narasi seperti bercerita, ya, menceritakan. Dan oke. Di sistematika penulisan ini, teman-teman perlu mendefinisikan satu paragraf juga. Ini satu paragraf, bukan satu kalimat. Minimal 4 baris. New Times Romans 12. Dia punya karakter itu, ukuran huruf 4 baris. Sebagaimana lazimnya karya ilmu skripsi ini. Dalam penulisan ini, penulis menyajikan satu, latar masalah, fokus, koma. Bisa itu di sistematika penulisan sampai akhirnya apa? Metode penelitian kalau dia tanpa riset lapangan atau yang tadi penjelasan istilah. Itu kan 4-5 baris tuh. Satu paragraf. Baru paragraf ini. Bab 2, pada bab 2 ini penulis menyampaikan atau menyajikan banyak ya. Memaparkan, menyajikan, menyampaikan, menggagas, pokoknya perlu akrab dengan kata-kata itu. Jangan sama-sama menyampaikan terus dari awal, menyampaikan. Bosan sih membaca. Bab 1 menyampaikan, bab 2 menyampaikan. Ya ganti kata lain tuh loh. Oke. Bab 2, pada bab 2 ini penulis boleh main-main sih dengan pembaca. Boleh itu. Itu akhir ini ditopang oleh 4 poin. 1, 2, 3, 4. Dari 1, 2, 3. Itu bagus. Tapi kalau belum main-main yang pembaca, nanti teman-teman dipermainkan. Nah, polos dulu. Ada 4 pokok yang penulis kaji pada bab 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5 baris. 1 paragraf lagi. Bab 3. Nah, ini kalau metode penelitiannya itu kalau teman-teman mengadakan penelitian lapangan. Ya, seperti yang saya tahu, metode penelitian pun ini kan di sistem penulisannya. Itu diungkapkan pun dalam bentuk gini. Pada bab 3, disertasi ini, skripsi ini, tes ini, membahas mengenai metode penelitian. Pertama, penulis mendefinisikan dulu. Kemudian menetapkan tempat penelitian, metode dengan langkah-langkahnya, prosedurnya. Jadi buatlah satu paragraf. Setiap, ini kan di sistematika penulisan ya. Biasanya itu bab 1, skripsi, tesis. Di ending itu, at least itu ada 1 halaman atau 2 halaman. Jangan hanya setengah halaman. Karena kita terlalu polos. Bab 1 saya membahas tentang pendahuluan. 2 ini, ya itu nama daftar isi. Beda, harus narasi. Ojo lali. Jangan lupa menarasikan bab 1, menarasikan bab 2. Dia itu kerangka bab 2 itu apa? Dibuatlah dalam berapa? 1 paragraf. Baru narasikanlah bab 3. 1 paragraf. Narasikanlah bab 4. Itu seperti garis-garis besar dalam bahasa narasi. Sampai akhir. Mungkin itu 2 halaman. Oke. Sama juga. Nanti hasil penelitian itu bab 3. Ya, sorry. Fokus ketiga. Ini bisa seperti ini. Kalau teman-teman mengadakan penelitian lapangan, maka rumusan masalah yang ketiga tadi, yang subfokus 3 itu, yang rumusan masalah itu, yang tujuan ketiga itu ya sama ya. Subfokus 3, rumusan masalah 3, tujuan 3 menjadi bab 4. Ini dia. Sudah tersistem. Tidak mungkin tidak. Ini sudah begitu. Jangan diubah. Karena itu saya kalau memeriksa skripsi, tes, disertasi, saya nggak perlu membaca yang 3 halaman, membaca 2-3 jam. Enggak, cukup 10 menit. Oke, sesuai, alur, flow, cocok, lulus. Tinggal dia menjawab nggak pertanyaan saya. Tapi kalau skripsinya sudah seperti itu, dia sudah aman, lulus. Waktu dia menjawab, memang terpotong lah nilainya. Karena bisa menjawab.
Ya, banyak faktor lah. Gugup, banyak faktor. Kita dosen harus mengerti ini. Gugup, apa lagi? Ayo berikan faktor-faktornya. Faktor-faktor silence night, malam kudus di saat ujian skripsi. Kenapa? Gugup, hah? Kurang persiapan. Nah, ini dosa ini. Ya, dosa ini. Ini harus persiapan dong kan. Soal waktu itu nggak keluar, otakku hilang. Itu banyak faktor lah. Oke. Tapi kalau skripsinya sudah tertulis dengan bagus, pasti lulus lah. Pasti lulus. Ya. Karena kan dibimbing juga oleh dosen. Ya, selanjutnya bab 5 itu pembahasan. Membahas bab 3, bab 4 nih. Membahas bab 4. Kemudian penutup juga dalam bentuk narasi. Oke. Kajian Pak, bagaimana itu bab 2? Bab 2 ikut seperti ini. Ini contoh ya. Arti sesungguhnya dari kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Profil Rasul Paulus lah 2 halaman. Analisis latar belakang konteks kitab Filipi 1-2 halaman. Pengertian kepemimpinan teokrasi dalam kitab loh. Jangan pengertiannya di luar kitab Filipi, dari kitab Filipi. Kemudian dasar kepemimpinan teokrasi. Kemudian karakteristik. Nah, secara khusus B ini ditetapkan model. Ini bisa 2-3 halaman, 5 halaman. Ini pun bisa menjadi 2-3 halaman. Ini yang paling banyak. Ya. Kalau mau buat kajian teoretik. Metode penelitian, ini yang sebut bab 3. Tujuan penelitian, tema penelitian, latar belakang penelitian, metode, prosedur, data, sumber penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan data, analisis, interpretasi data, dan pemeriksaan keabsahan data. Ini bisa 12 halaman. Ya, 12 halaman. Kan kita tinggal menyalin. Kata para ahli. Ini biasanya kalau Ari menulis skripsi lalu membuat begini bab 3, kemudian ditiru. Kalau dia salah, semua salah. Biasa masih kan peniru. Tiru. Karena itu beban untuk angkatan pertama itu beban berat. Karena akan ditiru. Sekali tiru salah, memang salah seumur hidup oleh generasi berikut. Ya. Kerja keras. Termasuk teman-teman angkatan kedua. Ini bisa 10-12 halaman. Kan skripsi kan 60 halaman. Bab 1 12 halaman. Bab 2 itu kajian teoretik itu bisa 30 halaman. Ya, bab 2 itu 30 halaman. Bab 3 kalau riset lapangan kan 12 halaman. Sudah berapa halaman itu? 12, 30, 12. Sudah berapa? 54. Terus bab 4 kan pembahasan. Ya, 12 halaman, 15 halaman. Udah. Penutup kan 5 halaman. Gitu loh. Tambah daftar isi. Bukan. Kepustakaan. Itu saja. Kalau S2, tesisnya itu 120 halaman. Minimal lah, 120 halaman. Kalau skripsi minimal 60 halaman. Skripsi pun mau 70, 80, 90 tidak masalah. Ya, tidak masalah, asal sesuai. Tapi jangan kurang 60. Karena itu ketentuan negara. Kalau tesis ya 120 lah untuk tesis. Oke. Bab 4 hasil penelitian. Apa, Pak? Kalau penelitian lapangan, coba perhatikan. Temuan umum tuh. Ini sudah baku ya. Temuan umum misalnya sejarah lembaga GMKS sendiri. Singkat aja, perkembangan terkini GMKS Jemaat X, visi misi program GMKS Jemaat X, dan pemimpin dan kepimpinan GMKS ini. Ini temuan umum. Biasanya diwawancara, bisa dokumen. Ini bisa diperoleh wawancara lewat dokumen-dokumen gereja, atau dokumen gereja itu bisa hasil rapat, atau juga nampak di kertas-kertas warta jemaat. Itu penting itu.
Warta warta Jemaat hari Minggu itu bisa juga nampak di situ. Oh, ada visinya Medemis. Kutiplah. Cantum fotonya warta Jemaat tanggal sekian. Ya, itu perlu sekali. Lalu temuan khusus. Nah, temuan khususnya dari wawancara. Nama kualitatif itu wawancara. Nggak ada angket. Kalau kualitatif angket, sinting namanya. Saya marah kalau itu. Kan aneh sekali. Nggak mungkin lah. Tapi ada loh. Ini mujizat terjadi. Mujizat terjadi itu. Nah, namanya kualitatif pasti wawancara. Nah, apanya? Subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3. Itu saja yang di sini. Teman-teman menampilkan hasil penelitian wawancara, pengertian kemeritokrasi menurut mereka, ciri-cirinya seperti apa. Ini semua. Jadi subfokus 1 ini bisa dipilah atau diturunkan menjadi 10 pertanyaan. Lalu subfokus 2 ini bisa diurai menjadi 10 pertanyaan. Subfokus 3 ini bisa diurai menjadi 10 pertanyaan. Total semua berapa pertanyaan? 30 pertanyaan. Itu namanya interview, wawancara. Dan kita melaporkan hasil penelitian kita dari wawancara, kita olah. Entah dengan kita merekam memang bagus, tapi masalahnya kalau ada problem, hilang. Pak, boleh nggak wawancara ulang? Marah dia. Nggak langsung merepotkan Pak kita. Kadang-kadang kalau wawancara, apalagi wawancara kan level-level apa? Misalnya, Pak, izin Pak, ada loh mahasiswa gitu seperti itu. Saya nggak tahu. Oh boleh, kita wawancara Imam. Di mana? Diajak restoran. Yang bayar siapa? Ya mahasiswa yang wawancara. Saya makan. Mau pesan apa? Mahal-mahal lagi dosen pesan. Nggak tahu, malu dosen. Yang bayar tuh, yang bayar itu mahasiswa itu. Nggak mungkin dosen yang bayar. Karena kan, dan itu kualitatif mahal. Kuanti itu murah. Kan angket itu kan, misalnya Satria mengangketi satu penelitian di Papua. Satria nggak perlu ke Papua. Hanya kirim angket saja. Atau pakai Google apa tuh? Form saja. Amin. Tapi kalau kualitatif, pergi transportasi, pergi makan di sana, dimakan orang, apa semua. Dan lagi, kan mereka perlu gini. Jamnya, oh sorry, kami nanti besok. Kita pasti seperti humble. Please Pak, saya perlu. Oke. Karena itu waktu wawancara hanya bergantung pada rekaman dan rekamannya terhapus. Innalillahi wa inna rojiun. Karena itu dua. Sekalipun ada rekaman, ya rekaman itu harus make sure gitu, harus pastikan mantap. Yang kedua, kita sedikit mencatat juga. Ini perlu. Ini hangus, masih ada ini selamat. Saya dua-dua saya gunakan. Rekaman baik via Zoom meeting. Saya bertepatan waktu saya wawancarai beberapa tokoh nasional. Dr. Yewango yang ketua PGI ya sudah tua ya dari Sumba. Ya Zoom, sehingga direkam. Yang saya gentar sekali Zoom-nya ini terganggu. Kan susah. Pak mohon maaf, terhapus semua. Boleh wawancara ulang? Bilang, boleh lah, tapi sudah jengkel itu. Karena kan tidak mungkin kita teledor gitu. Ya ini perlu ekstra hati-hati. Ya jangan panik. Perlu bahkan kalau boleh sejumlah media atau sejumlah tools untuk merekam dia. Rekam, catat, kalau boleh berapa rekaman itu. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Ya daripada kita minta rekaman lagi, minta wawancara lagi, kita boleh kita ke restoran ini. Silakan. Makin banyak pengeluaran. Ini juga. Kalau teman-teman mau ada penelitian di lapangan, misalnya misi ya, mau ada penelitian bagaimana menjangkau suku tertentu, kadang-kadang kita ya, ada rokok nak? Bawa rokok. Minta rokok itu. Mau wawancara kepala desa kok. Mau ke siapa? Pak Kuntua. Mau wawancara. Kapan? Terserah ngana. Dia datang. Dia lihat-lihat. Ngana mau ke siapa? Gitu dia.
Dia enggak dapat. Sudah ada. Kita lagi sibuk. Ditinggalkan kita. Tapi kita ikat dia dengan rokok. Kita punya keinjilan hancur. Reform hancur. Merusak. Ini tidak mudah. Maka itu kan perlu membangun relasi yang baik. Dengan perlu pendekatan. Pak Lurah, mohon maaf ya. Saya ini pendeta. Nggak mungkin kasih rokok sama Bapak. Saya kasih aja lah. Pisang gitu. Oke, pokoknya ada aja. Nggak usah kau bikin malu gitu. Nggak usah. Nah, itu lain lagi kan. Ini. Saya pernah sampaikan ya. Penelitian antropologi para antropolog Belanda ke Jawa. Malahan mereka menikahi orang Jawa. Untuk dapat data-data tentang kejawaan orang Jawa. Harus menikah. Itu kualitatif. Berapa lama? 30 tahun. Kalau kuantitatif, 2 hari selesai. Angket isu selesai. Kuali itu memerlukan waktu yang dana besar, waktu pun. Karena itu kita perlu membangun hubungan baik dengan yang diteliti. Supaya lancar semua. Oke? Ini semua hasil penelitian dipaparkan di sini. Kemudian bab yang kelima, pembahasan hasil penelitian. Apalagi? Ya, kita membahas mengenai temuan umum. Enggak ada yang baru. Kita bahas temuan khusus. Ya, kita bahas berdasarkan bab 2. Jadi, kita mencermati ini dengan acuan bab 2. Ya, itu penting. Biasanya bab 2 itu tentang kepemimpinan teokrasi Rasul Paulus. Ya, perlu mengacu apa bengkoknya, lurusnya, mestinya. Kita bahas. Di sini kita bisa mengkritisi, bisa memberi masukan. Kemudian penutup. Penutup pun kesimpulan. Apa yang kita simpulkan? Subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3. Kita simpulkan 3 paragraf. Ya, 3 paragraf. Kemudian rekomendasi. Apa yang kita rekomendasi? Sama juga. Subfokus 1, subfokus 2, subfokus 3. Kita rekomendasi saran. Jadi ini bisa 3 halaman. Paling lama, paling banyak 5 halaman. 3 halaman. Dan nggak ada yang baru. Jangan, apa ya kesimpulannya? Gak usah merenung. Sudah subfokus 1 kesimpulannya apa? Subfokus 2 kesimpulannya apa? Subfokus 3 kesimpulannya apa? Nggak boleh ada implikasi. Kalau kuantitatif, barulah implikasi. Kuanti. Kalau kuali, tak perlu. Oke, sekian.